Saya menyapa setiap saudara yang hadir di rumah Tuhan maupun yang online. Coba yang online ketik dan semua kita katakan, Yesus dahsyat. Ayo lebih keras, Yesus dahsyat. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Coba lihat kanan kiri, katakan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Melewati semua kondisi dan musim, saya percaya tetap Tuhan kita dahsyat, lebih dahsyat dari apapun juga. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudaraku kita merayakan hari Pentakosta. 50 hari sejak hari kebangkitan Kristus dari kubur. Dan saya percaya 2000 tahun yang lalu Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan secara luar biasa buat saudara dan saya. Dan kita tahun ini menangkap hal yang sama. Itu sebabnya tema tahun ini adalah The Year of Anointing. Kita perlu diurapi Roh Kudus. Kita perlu penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Yang online coba ketiklah dan semua kita katakan bersama saya. Di dalam Yesus saya menerima mujizat. 2, 3. Nah, bulan ini kita akan belajar banyak. Subtema kita adalah reverence atau rasa hormat. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah hormatilah Tuhan. Respect God. Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang luar yang ternyata sudah tidak lagi punya rasa hormat terhadap Tuhan. Saudara lihat di sosial media, sehari-hari ada banyak percakapan maupun komentar-komentar yang sungguh-sungguh saudaraku tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati gereja Tuhan maupun hamba Tuhan. Tidak dipungkiri hari-hari ini ada banyak gereja maupun hamba Tuhan yang tidak menjadi teladan dan contoh yang baik. Tetapi bagaimanapun juga, jangan pernah kehilangan rasa hormat. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan dan orang lain, itu akan menentukan masa depan kita. Nah, bulan lalu kita sudah banyak belajar tentang friendship. Bagaimana Tuhan mau agar kita bersahabat dengan Dia. Dan ingat sekali lagi, kita manusia penuh kelemahan, keterbatasan. Jelas kita tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang berinisiatif untuk bersahabat buat saudara dan saya. Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Ayo coba yang online coba ketik dan semua kita katakan, saya sahabat Tuhan. Lebih keras, saya sahabat Tuhan. Nah, setelah kita belajar bulan lalu banyak bagaimana kita mengalami keintiman, kedekatan, persahabatan dengan Tuhan. Maka sekarang kita belajar tentang respect to God. Respect God, menghormati Tuhan. Kenapa? Karena ingat, walaupun kita sudah punya kedekatan dengan Tuhan, walaupun kita sudah punya persahabatan, keintiman dengan Tuhan, tetapi Dia tetap adalah Tuhan. Dan kita tidak boleh ngelunjak. Bahasa Hokiannya, kita tidak boleh ngelamak dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus tetap, saudaraku, tahu bahwa Dia tetap Tuhan. Dan kita harus punya rasa hormat. Dan di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ada banyak contoh orang-orang yang menghormati Tuhan. Hidupnya akan dahsyat. Sebaliknya ada banyak juga contoh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dan akibatnya hidupnya sangat menyedihkan. Sekali lagi saya berdoa, saya mengasihi setiap saudara, biar semua kita menghormati Tuhan supaya masa depan kita luar biasa cemerlangnya. Yang mau hormat Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. 1 Samuel 2 ayat 30. Firman Tuhan kepada keluarga Imam Eli. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku Tuhan telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya.
Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Perjanjian Tuhan kepada Imam Eli dan keluarganya akhirnya ternyata dibatalkan. Kenapa? Lihat alasannya, kalimat berikutnya. Tuhan bilang begini, sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan, akan kuhormati, akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina aku, siapa yang menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, akan dipandang rendah. I will honor those who honor me. Aku akan menghormati orang yang menghormati aku, but I will dishonor those who ignore me. Tetapi aku akan merendahkan, melupakan, mengabaikan orang yang tidak menghormati aku. Saudara coba bayangkan, imajinasikan. Jika saudara dihormati oleh Presiden Amerika. Jika saudara dihormati oleh Presiden Indonesia. Hidup kita jelas akan berbeda. Kita akan punya akses dan fasilitas yang orang lain tidak miliki. Nah, apalagi jika Tuhan, Raja segala raja, Dia berkata, barang siapa menghormati aku akan menghormati dia. Can you imagine kalau sampai Tuhan Allah semesta alam menghormati kita? Wow, hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudaraku, tetapi siapa yang menghina Tuhan? Siapa yang merendahkan Tuhan? Ia akan dipandang rendah. Kalimat ayat ini muncul dari hati Tuhan yang terdalam. Dalam sebuah kesedihan, kekecewaan Tuhan terhadap seorang imam yang bernama Imam Eli. Keluarga Imam Eli adalah contoh keluarga yang tidak menghormati Tuhan. Nanti Anda bisa baca dalam 1 Samuel pasal 2, pasal 3. Bagaimana Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas, mereka hidup dalam semua dosa, berzina, bahkan juga korupsi, dan juga sombong, dan juga semena-mena memperlakukan umat Tuhan dengan kejam. Dan akibatnya mereka mengalami resikonya. Sebaliknya ada seorang yang bernama Samuel. Samuel adalah contoh orang yang menghormati Tuhan. Sejak kecil dia dipersembahkan oleh ibunya Hana kepada rumah Tuhan. Karena dia adalah anak Nasar. Karena Hana berdoa minta anak. Karena dia sudah mandul sekian lama. Dan waktu Samuel lahir, maka dia setelah lepas susu diberikan kepada Tuhan jadi seorang pelayan Tuhan. Dan Samuel dengan keluarganya adalah contoh orang yang menghormati Tuhan. Tuhan tadi berkata, siapa menghormati Tuhan, dia akan dihormati. Siapa menghina Tuhan, dia akan dihina Tuhan. Jadi kalau saudara mau diperlakukan Tuhan dengan baik, saudara mau doamu dikabulkan Tuhan, kalau Anda mau menikmati fasilitas dan juga saudaraku akses spesial, belajarlah hidup menghormati Tuhan. Yang mau katakan amin. Coba yang online dan ketiklah dan semua kita katakan, saya mau menghormati Tuhan. 2, 3. Sekali lagi, saya mau menghormati Tuhan. 2, 3. Nah, sikap hormat kita kepada Tuhan itu sangat menentukan sikap kita terhadap sikap Tuhan terhadap kita. Sekali lagi saya ulang. Sikap hormat kita kepada Tuhan akan menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Nah, saudara sekalian, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah menghormati Tuhan selama ini? Atau justru kita menghina Tuhan? Saya tidak meragukan cinta Anda kepada Tuhan. Tetapi orang cinta belum tentu hormat. Tapi kalau orang hormat pasti juga akan cinta. Setuju katakan haleluya. Nah, apa akibat keluarga Imam Eli tidak menghormati Tuhan? Mereka mempermalukan nama Tuhan. Mereka jadi bahan ejekan dan olokan. Karena kehidupan mereka melayani Tuhan, tetapi mereka tidak mencerminkan seperti Tuhan yang mereka layani. Bahkan mereka mengalami kemerosotan, bukan hanya kemerosotan rohani,
Sampai firman Tuhan jarang mereka dapat, maka suara Tuhan jarang mereka dengar. Tapi umat Tuhan juga mengalami kemerosotan rohani, bahkan juga mengalami kemerosotan di area-area yang lain. Bahkan mereka mengalami membatalkan perjanjian Tuhan. Tuhan selalu setia dengan janjinya, tetapi saat kita tidak hormat Tuhan, maka bukan Tuhan yang membatalkan perjanjiannya, tetapi justru kita sendiri yang membatalkan perjanjian Tuhan. Bahkan mereka mengalami kekalahan. Di hari yang sama, Hofni dan Pinehas mati di medan perang waktu menghadapi yaitu Filistin. Dan akhirnya Eli mendengar kabar itu, dia jatuh dari kursinya, lehernya patah dan dia mati. Saudara sekalian, saya berdoa biar 4 akibat orang yang tidak menghormati Tuhan tidak menimpa saya dan tidak menimpa saudara. Yang mau katakan haleluya. Itu sebabnya mulai hari ini jangan pandang enteng Tuhan. Jangan remehkan ibadah. Jangan kau anggap bahwa Yesus itu cuman cadangan, cuman ban serep. Kalau saya lagi perlu, kalau saya lagi butuh. Saudaraku, mari kita hormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Sementara kita lihat, bandingkan apa akibat Samuel menghormati Tuhan. Hidup dalam ketajaman rohani. Samuel seorang yang benar-benar peka dengan Tuhan. Mengetahui apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dan kalau Anda baca sejak muda sampai seumur hidupnya, Samuel orang yang punya ketajaman rohani. Saudara sekalian, sekali lagi, kalau saudara punya ketajaman rohani, saya yakin kita akan hidup dalam kehidupan yang dahsyat dan ajaib. Lewati persoalan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lewati tantangan, semua keputusan, kita tahu apa yang harus kita putuskan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam area apapun, kalau kita punya ketajaman rohani, percayalah favor demi favor Tuhan limpah buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, bahkan disukai Tuhan dan manusia. Alkitab berkata, Samuel disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Tetap yang namanya haters, orang yang benci, tidak suka dengan kita itu selalu akan ada. Tetapi minimal, saudaraku, ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Kita disukai Tuhan dan akan ada orang-orang yang digerakkan Tuhan memberikan juga yaitu respect dan kasih buat kita. Bahkan kita akan menikmati promosi Tuhan. Samuel dipromosikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Bahkan hidup menjadi berkat. Saudara, firman ini masih relevan sampai hari ini. Siapa menghormati Tuhan, ia akan dihormati. Siapa menghina Tuhan, ia akan dipandang rendah. Saudara, kita bisa menghormati Tuhan atau menghina Tuhan. Terlihat dari attitude kita, kelakuan kita tiap hari. Terekspresi daripada sikap kita terhadap Tuhan, terhadap gereja, dan terhadap orang percaya yang lain, dan termasuk hamba Tuhan. Akan terekspresi juga, saudaraku, dari perkataan kita secara verbal maupun, saudaraku, secara, saudaraku, online dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini lihat, ada hamba-hamba Tuhan yang dicaci maki, mengerikan di sosial media oleh para netizen. Dan mereka hanya dipelintir saja, langsung dengan mudah menghakimi. Saya pesan buat setiap saudara, gunakan sosial media bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menunjukkan rasa tidak hormat. Gunakan sosial media untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo coba ketiklah yang online dan semua kita katakan bersama saya mau memuliakan Tuhan. 2, 3. Sekali lagi katakan 2, 3. Saudara, saya melihat saksi hidup dari 2 keluarga yang hidup di Surabaya. 2 kakak adik ini sama-sama cinta Tuhan. Sama-sama suka melayani Tuhan. Tetapi 2 kakak adik ini, rasa hormatnya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan berbeda sekali. Sang kakak seorang yang melayani Tuhan tetapi juga punya bisnis. Beberapa bisnis yang lain tetapi termasuk juga dia buat studio
rekaman dan juga studio untuk latihan musik. Dan dia punya sekian banyak peralatan untuk disewakan alat-alat musik. Baik untuk acara rohani maupun acara-acara sekuler. Rame sekali, diberkati. Bahkan akhirnya dia membangun sebuah grup musik rohani. Zaman-zaman ayah saya dan ibu saya masih muda. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya ayah saya yang adalah teman baik daripada sang kakak. Dia diajak bergabung dalam grup musik Kristen itu. Ibu saya juga jadi salah seorang penyanyi, ayah saya almarhum seorang pemain musiknya. Tetapi yang terjadi, saudaraku, ayah saya cerita berkali-kali dia lihat temannya ini. Orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Setiap kali dia bergabung di sebuah gereja, maka dia lihat, oh gereja butuh sound system yang lebih baik. Oh gereja perlu alat musik yang lebih bagus. Maka dia korban, dia sumbang gereja itu. Tapi begitu orang ini tersinggung dengan gereja itu, merasa dikecewakan oleh hamba Tuhannya atau oleh pengurus yang lain, lalu dia marah, emosi, tersinggung. Lalu kemudian dia ambil lagi semua alat musik, perlengkapan-perlengkapan yang dia sudah beri, diambil lagi keluar dari gereja tersebut. Ayah saya kaget dan memperingatkan teman baiknya, "Loh, kamu jangan gitu dong, kamu hormati Tuhan, kok apa yang kamu sudah beri, kok kamu ambil lagi?" "Enggak, saya tersinggung, saya marah." Apa yang terjadi? Dia gabung lagi gereja yang lain. Dia sumbang lagi beberapa alat musik dan sound system. Lagi-lagi begitu dia tersinggung, marah, langsung diambil semua. Berkali-kali ayah saya sudah memperingatkan, sampai satu kali puncaknya. Saudara, ketika di Surabaya ada sebuah stadion sepak bola terbuka. Dan dibuat KKR besar. Saya masih ingat hamba Tuhan dari Belanda dengan karunia kesembuhan ilahi. Akhirnya melayani beberapa hari. Dan saudara, ternyata Bapak ini dipercaya untuk menyiapkan semua sound system dan juga peralatan musik dan juga semua grup musik rohani yang dia punya itu melayani beberapa hari. Nah, rupanya namanya tempat stadion besar. Tentunya sound systemnya pun juga perlu diperbaiki, difikskan supaya sempurna. Nah, rupanya saudaraku, ketika di awal khotbah, si pendeta Belanda ini mulai khotbah, rupanya feedback mic-nya nganging-nganging, saudaraku. Nah, pendeta Belanda ini mulai noleh ke belakang. Dan dia berkata, sound systemnya kok begini jelek ya? Kok enggak maksimal, pokoknya ngomong sesedikit. Anda tahu, pria pemilik ini, bapak ini, saudaraku, langsung marah, tersinggung. Saudara, di depan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang datang di stadion. Lagi khotbah di depan. Di belakang di panggung, saudaraku, alat musik, keyboard, sound system semua, sebagian diringkesi, saudaraku. Dimasukkan ke mobil, dibawa pulang. Ayah saya bilang, "Loh, kamu jangan gitu dong, ini kebaktian belum selesai, KKR." "Enggak, saya marah, saya tersinggung." Dan Anda tahu, dia bawa semua, saudaraku. Hanya sisa mic yang dipegang para hamba Tuhan itu dan beberapa speaker, saudaraku. Yang lain sudah dibawa pulang. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Ayah saya cerita dan saya juga menyaksikan. Saudara, tidak lama kemudian, bapak ini kena stroke. Usahanya melorot, bahkan bangkrut. Sampai disita oleh bank. Sampai, saudaraku, anak cucunya, anak menantunya ribut berantem. Mereka sampai, saudaraku, berantem rebutan warisan. Ketika sang ayah akhirnya meninggal. Dan akhirnya semua habis ludes. Sampai istri dari pria ini terpaksa harus pindah ke kota kecil di Jawa Timur. Karena sudah habis semua. Dan sampai sekarang saya lihat, keluarga dari bapak ini sungguh menyedihkan. Saudara, kenapa? Karena siapa menghormati Tuhan, akan dihormati Tuhan. Sebaliknya saya juga menyaksikan adik kandungnya, yang juga cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi dia menghormati Tuhan. Walaupun dalam pelayanan, walaupun dalam berbagai pelayanan ada banyak kendala, ada banyak tantangan, tetapi dia tetap menghormati Tuhan. Dia tetap, saudaraku, setia dan sebagainya. Saudaraku, saya melihat sampai hari ini, sang adik dengan keluarganya, anaknya, menantunya, cucu-cucunya, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi berkat dan mereka hidup dalam kelimpahan luar biasa. Kakak adik yang punya sikap berbeda.
Satu hormat Tuhan, satu tidak hormat. Tentunya ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara punya sikap hormat kepada Tuhan. Karena sikap kita kepada Tuhan tidak hanya berdampak buat kita saja. Tapi anak cucu kita akan mengalami hasilnya. Siapa mau anak cucunya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dipelihara Tuhan. Lambaikan saudara. Ayo yang online coba ketik dan katakan, saya mau menghormati Tuhan. Ucapkan 2, 3, saya mau menghormati Tuhan. Nah sekarang saudaraku, apa sih tanda orang yang hidup menghormati Tuhan? Kita mungkin berkata, saya sudah hormat Tuhan kok. Tapi mari kita periksa firman, jangan-jangan selama ini kita tidak menghormati Tuhan. Kita kembali dalam kehidupan Samuel. Apa tanda hidup menghormati Tuhan? 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, di Silo, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Samuel said, speak Lord, I am your servant, and I am listening. Tuhan, berbicaralah, sebab aku ini hambamu, dan aku mau mendengar. I am your servant, and I am listening. Saudara sekalian, Samuel ternyata, waktu masih muda dia nggak tahu itu suara Tuhan. Waktu ada suara Samuel, dia pikir Imam Eli yang memanggil dia. Beberapa kali dia bangunkan Imam Eli. Sampai akhirnya Imam Eli sadar bahwa ini Tuhan yang sedang memanggil Samuel. Lalu Samuel diberitahu oleh Imam Eli, diajari. Kalau kamu dengar suara itu lagi, itu suara Tuhan nak. Berkata berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lihat Imam Eli bisa ngajar. Tetapi dia tidak melakukan. Apa yang terjadi saudaraku? Samuel hanya copy paste. Dia ulangi kalimat yang diajarkan Imam Eli. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Speak Lord, I am your servant and I'm listening. Dan Anda tahu akhirnya Tuhan bicara kepada Samuel sejak saat itu sampai sepanjang umur hidupnya. Saudara sekalian, tanda orang yang menghormati Tuhan yang pertama, dengar-dengaran dengan Tuhan. Listen to God. Samuel mau mendengar suara Tuhan. Dia berkata, I am listening. Dia nggak berkata, I am hearing. Hearing dengan listening beda. Kalau mendengar, hearing itu cuma asal lewat. Yang ngomong oke, asal dengar. Tapi kalau listening itu memperhatikan, menyimak baik, dan melakukan. Nah Samuel ini ternyata dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan hidupnya menghormati Tuhan. Ayo coba yang online ketiklah dan semua kita katakan bersama saya mau dengar-dengaran dengan Tuhan. 2, 3, saya mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Gak heran Samuel diangkat Tuhan karena dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudara sekalian, bahkan Yesus berkali-kali berkata, kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Di Wahyu 2 dan pasal 3. 7 jemaat selalu waktu Yesus memberi pesan. Kalimat terakhir diucapkan apa? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Rupanya ada banyak orang bertelinga. Tapi belum tentu mau dengar-dengaran. Ucapkan bersama saya, katakan bersama saya mau dengar-dengaran. 2, 3. Saudara sekalian, gak heran banyak orang itu cuman dengar asal lalu. Beberapa pria itu komplain, beberapa suami bilang ini, kenapa ya istri saya itu kalau ngomong diulang-ulang terus. Gak cuman ngomong sekali loh Pastor Lukas, diulang-ulang terus. Ayo saya mau tanya, jujur, bapak-bapak, suami-suami yang merasa istrinya sering mengulang-ulang kalimat, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh cuman saya? Saudara jujur, kita anggap istri kita cerewet. Kita anggap orang tua kita, mama kita cerewet. Maaf ya, maaf. Pak, halo Pak. Pak, istri kita, mama kita cerewet bukan karena cerewet. Karena kita sendiri.
Istri ngomong sekali, nggak didengar. Betul Ibu? Sore hari sudah ngomong istrinya sama suaminya, Pak, besok pulang kerja tolong ya mampir ke supermarket beli gula. Gula kita habis. Oke, sore. Malam mau tidur, ngomong lagi. Pulang kerja besok jangan lupa beli gula. Oke. Besok pagi bangun. Pulang kerja nanti sore jangan lupa ya beli gula. Kok kamu ulang-ulang terus? Cerewet kamu. Sampai pergi kerja pun siang hari WhatsApp. Jangan lupa pulang beli gula. Iya ya. Sore pulang kerja, beli gula enggak? Makanya istri ngulang-ngulang terus. Kenapa? Cerewet. Saudaraku, ada yang bilang gini, kenapa ya khotbah kok diulang-ulang? Kenapa? Karena banyak orang cuma denger. Makanya di Alkitab ada kitab ulangan. Kenapa? Karena kita seringkali gak dengar-dengaran. Nah, bukti mau dengar-dengaran terhadap Tuhan itu apa? Tidak membiarkan perkataan Tuhan gugur. Gak boleh ada yang lewat, gak boleh ada yang miss. Semua dicatat, semuanya harus disimak baik. Saudara sekalian, dan Samuel adalah orang yang tidak membiarkan perkataan Tuhan gugur. Dan ada ayat kalau Anda nanti baca, Tuhan juga tidak membiarkan perkataan Samuel gugur. Apapun yang Samuel ucapkan sesuai firman, Tuhan kerjakan. Nah, kenapa? Karena siapa menghormati Tuhan, akan dihormati Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tidak menunda menepati perintah Tuhan. Banyak orang itu selalu berkata, entar. Entar, ya kan. Ayo bertobat, entar. Ayo melayani, entar. Ayo mengampuni, entar. Ayo berdamai, entar. Dan seringkali menunda-nunda itu tanda kita tidak hormat Tuhan. Ayo, sebagai orang tua, kalau Anda ngomongin anak, minta tolong, lalu dia nunda-nunda, entar. Sudah kan berkata, aku tersinggung, anakku kok enggak hormat sama aku. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Berapa banyak kita menunda-nunda menepati perintah Tuhan. Bahkan bertindak sesuai hati dan jiwa Tuhan. Samuel itu bisa melakukan cocok dengan apa yang di hati Tuhan. Apa yang di perasaan dan pikiran Tuhan. Dan ini adalah tanda menghormati Tuhan. Dan hari ini mari kita belajar untuk sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara sekalian, sekarang Kristen zaman now, lihat. Oh banyak dengar khotbah. Koleksi catatan khotbahnya banyak. Hafal ayatnya banyak. Lihat YouTube dari pendeta dalam negeri sampai luar negeri. Hanya yang kurang luar angkasa saja saudaraku. Weh tiap hari dengar khotbah. Bagus, harus. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita dengar-dengaran dan jadi pelaku firman? Sudah berkali-kali firman berkata, ngampuni. Tetap aja kepahitan, tetap dendam. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan, ayo melayani. Tapi tetap tidak mau. Saudaraku, hari ini belajar dengar-dengaran supaya Tuhan menghormati kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan haleluya. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tanda hidup menghormati Tuhan? 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Ini Tuhan bicara di depan Imam Eli tentang Samuel. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudara, ini kan seolah-olah gini, coba lihat kemari. Tuhan itu kadang-kadang, ini kan ngomong kayak ngomporin Imam Eli. Kamu ini selama ini ya, enggak bisa aku percaya. Oke, kamu enggak bisa percaya, aku akan angkat Samuel yang bisa aku percaya. Kamu ini selalu berontak, kamu mau menanya sendiri. Oke, sekarang aku akan angkat Samuel yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saudara, Samuel dibanggakan Tuhan. Kenapa? Karena Samuel menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, kenapa Tuhan, saudaraku, tidak lagi mempercayai Imam Eli dan keluarganya. Karena selama ini Imam Eli dan keluarganya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi justru membuat Tuhan bersedih dan kecewa. Saudara sekalian,
Apa tanda hidup menghormati Tuhan? Yang kedua, tidak mendukakan Roh Kudus. Do not grieve the Holy Spirit. Tahukah Anda Roh Kudus adalah pribadi Allah yang lembut, gentle. Dan dia adalah pribadi yang punya perasaan. Saudara, kalau Tuhan punya perasaan, selama ini hidup kita, perkataan kita, kelakuan kita, apakah membuat Tuhan sukacita, happy? Ataukah justru sebaliknya, perasaan Tuhan berduka melihat kita yang sudah lama ditolong Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, diberi banyak anugerah, tetapi tetap menduka citakan. Alkitab berkata dalam Efesus, jangan menduka citakan Roh Kudus. Rupanya hari-hari ini ada banyak orang dipenuhi urapan. Ada banyak orang penuh dengan Roh Kudus. Tapi belum tentu dia menyuka citakan hati Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, mulai hari ini stop menduka citakan Roh Kudus. Coba ketiklah yang online dan katakan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. 2, 3, katakan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan duka citakan Roh Kudus. Cara tidak mendukakan Roh Kudus adalah apa? Jadilah kepercayaan Tuhan. Tuhan ngomong di depan Imam Eli, aku akan angkat Samuel, imam kepercayaanku. Saudara, mari kita jadi orang kepercayaan Tuhan. Katakan bersama saya, coba ketik yang online dan semua katakan, saya orang kepercayaan Tuhan. 2, 3, saya. Apakah kita bisa dipercaya dengan berkat kecil sampai berkat besar? Apakah kita bisa dipercaya dari pelayanan yang kecil sampai pelayanan yang besar? Apakah saudara dan saya bisa dipercaya dengan anugerah yang kecil sampai anugerah yang besar? Saudara, sedihnya ada banyak orang bisa dipercaya waktu masih kecil. Belum apa-apa, belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Saudaraku, dia benar-benar bisa dipercaya Tuhan. Maka Tuhan tambahkan kepercayaan. Tapi berapa banyak orang setelah dipercaya besar, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, mulai berubah setia, sombong, dan akhirnya saudaraku, dia tidak lagi bisa dipercaya oleh Tuhan. Waktu kita belum punya apa-apa, disuruh nabur untuk pekerjaan Tuhan, kita nggak banyak mikir, kita taat. Tapi setelah kita semakin kaya diberkati, hitung-hitungan dengan Tuhan, bahkan kita nganggap, oh gereja udah kaya, dan buat apa aku korban? Hati-hati saudaraku, karena sebenarnya korban itu tujuannya adalah alat ukur dan alat uji. Apakah kita benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Sampai hari ini saya dengan istri selalu berkata, kita tetap memberi persepuluhan. Bahkan juga ada juga saudaraku, yaitu buah sulung. Dan itu merupakan salah satu uji. Apakah waktu kami bukan siapa-siapa. Sampai Tuhan angkat dan berkati sampai hari ini. Apakah kita tetap bisa dipercaya. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita semua bisa dipercaya sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Melakukan yang cocok dengan hati Tuhan. Ini adalah tanda tidak mendukakan Roh Kudus. Kita mulai tahu apa yang Tuhan suka. Kita lakukan yang Tuhan suka. Dan kita menjauhi apa yang Tuhan benci dan tidak suka. Saudara, kalau Anda cinta seseorang, tentunya Anda akan mencoba menyukai apa yang dia sukai. Dan Anda membenci apa yang dia benci. Tentunya nggak boleh benci manusia, saudaraku. Tetapi mari kita belajar, kita harus melakukan apa yang cocok di hati Tuhan. Bahkan hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Saudara, Kristen zaman now sekarang menyedihkan sekali. Ada banyak orang berbuat salah. Berbuat dosa. Melanggar firman. Tetapi kemudian mereka mencoba menutupi semua kesalahan itu dengan semua apa yang di depan mata. Wow, kayaknya korban, kayaknya melayani, tapi tidak pernah membereskan dosa, tidak pernah menyelesaikan kesalahannya. Bahkan akhirnya ada orang-orang yang berkata, oh gereja suka menghakimi, kita sekarang suka dengan pengajaran yang feel good, pokoknya yang membuat kita tentram, tidak nyinggung dosa. Pokoknya yang feel good,
Pokoknya yang berkata, whatever you do. Ya, apapun yang kamu lakukan asal kamu percaya Yesus, kamu tetap selamat. Nggak ada penghukuman, tenang saja. Nggak usah panik, tenang aja. Hidupmu adalah hidupmu. Yang penting kamu percaya Yesus. Saudara sekalian, maaf kata. Ajaran feel good kayaknya asik banget. Tetapi tetap itu adalah sebuah kamuflase dan tidak pernah menyelesaikan inti masalah. Sebagai gembala, saya bisa saja hanya khotbah feel good buat saudara. Dan saya akan lebih favorit lagi. Karena saya akan bilang, oh enggak apa-apa kamu berzina. Asal percaya Yesus, kamu tetap masuk surga. Oh enggak apa-apa, kamu enggak jujur. Yang penting kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Tapi jujur, itu bukan kebenaran sejati. Saya tahu resikonya. Saya tetap sampaikan kebenaran. Walaupun mungkin ada orang tersinggung, ada orang enggak suka. Tapi yang penting tugas saya sampaikan. Karena saya mengasihi saudara dan saya tetap hamba Tuhan yang harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan. Dan hari ini saudaraku, mari kita belajar secara benar-benar untuk kita membereskan bukan ajaran feel good, tetapi pertobatan, kejujuran, dan tinggalkan dosa, hidup dalam kesucian. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo coba yang online ketik dan semua kita katakan bersama. Saya mau hidup benar. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Yang ketiga, apa tanda hidup menghormati Tuhan? 1 Samuel 3, ayat 19-20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Waktu zaman itu nggak ada Instagram, nggak ada sosial media. Tapi dari mulut ke mulut, orang Israel dari 12 suku Israel dari suku Dan sampai Beersheba, mereka mulai membicarakan bahwa Samuel dipercaya Tuhan, diangkat Tuhan jadi Nabi Tuhan. Kenapa? Karena Samuel yang ketiga mempermuliakan nama Tuhan. Glorify God's name. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan tahu bagaimana dia bertanggung jawab menjaga nama baik Tuhan. Dia tahu bagaimana tanggung jawab menjaga nama baik Tuhan Yesus. Dia akan mempermuliakan dan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ayo coba yang online ketik dan semua kita katakan, saya mau memuliakan Tuhan. 2, 3, saya mau memuliakan. Sekali lagi 2, 3, saya mau memuliakan Tuhan. Nah, cara mempermuliakan nama Tuhan adalah apa? Jaga kemurnian hati. Hati ini harus dijaga tetap tulus, murni. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya pun juga harus mau menjaga kemurnian hati. Karena hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hatinya sudah enggak murni lagi. Apapun yang dilakukan ujung-ujungnya duit. Apapun yang dilakukan ujung-ujungnya adalah pokoknya kepentingan dan mendapatkan keuntungan. Tetapi mari ikut Tuhan harus murni. Saudara, ada yang mencurigai saya. Oh, Pak Lukas sekarang giat bagi makanan komunitas. Pasti korupsi juga. Oh, Pak Lukas giat di YouTube tiap hari. Mesbah mujizat di YouTube pasti dapat duit. Saudara, saya waktu dengar itu saya cuma ketawa aja. Kenapa? Karena sebetulnya semua teman-teman tahu bahwa semua YouTube pun juga semua kita lakukan semua untuk Tuhan. Dan semua masuk ke gereja. Dan kita gunakan untuk menolong yang lain. Satu hal, saudaraku. Saya bisa saja dalam zona nyaman. Karena pelayanan, semua teman-teman, tim kita kerja dengan baik. Lalu saya cuma sibuk tiap hari. Dengan zona nyaman saya cuma mancing, saya cuma naik sepeda. Walaupun itu bukan berarti salah, boleh. Tapi kalau saudaraku, saya terjebak di sana, jujur, saya sudah tinggalkan panggilan saya. Saya kadang ke Indonesia, apa sudah pikir, oh supaya dapat duit. Sudah jujur kita sering kali nabur. Dan Anda tahu, saya bukan berkata bahwa, oh saya kekurangan, saya makanya cari ke sana sini, supaya dapat duit lagi. No. Saya lakukan semua jaga kemurnian hati. Dan yang menarik saudaraku, ketika di YouTube tiap hari, ada yang kemudian memberi komen, kami diberkati dengan apa yang disampaikan. Oh kami sungguh diubahkan Tuhan, kami yang 5 lawatan Tuhan. Jujur,
itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jujur di awal saya ini kayak mau nangis. Kenapa? Karena ketika Tuhan jongkrokno ke YouTube, saudaraku, saya terpaksa harus belajar. Teman-teman multimedia bantu saya, tapi juga, saudaraku, saya tahu saya nggak bisa mengandalkan mereka setiap hari. Jadi saya diajari, saya belajar. Kadang-kadang mau nangis, saudaraku. Ini kalau nggak bisa, saya khotbah semangat di depan kamera sendirian, saudaraku. Khotbah semangat, nggak taunya SD card-nya sudah habis 5 menit, saudaraku, di awal. Waduh, saya nangis loh. Kenapa? Harus ngulang lagi khotbah. Anda tahu struggle-nya. Tapi saya mau terus belajar. Kenapa? Saya mau tetap punya hati yang murni. Doakan supaya sampai akhir saya dan gereja ini dan semua kita tetap punya kemurnian hati. Bersikap manis, baik dalam sikap dan perkataan. Berintegritas. Orang akan tahu, wow, orang BMC punya integritas. Apa yang diucapkan pasti ditepati. Apa yang dilakukan pasti dipertanggungjawabkan. Yang mau katakan amin. Coba yang online, coba ketik dan semua kita katakan, saya mau mempermuliakan Tuhan. 2, 3. Kesimpulannya, hormati Tuhan. Sebab itu sangat menentukan perlakuan Tuhan bagi kita. Saya doa, saya berharap jangan ada di antara kita yang mengalami keadaan yang tragis seperti keluarga Imam Eli. Saudara lihat, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, itu dengan cepat dan gampang Tuhan bisa ambil lagi. Saya sudah lihat banyak orang yang dititipi Tuhan kesehatan, kalau dia nggak menghormati Tuhan dengan cepat Tuhan ambil. Tuhan titipi pelayanan, kalau nggak hormat Tuhan, Tuhan bisa gampang ambil. Tuhan titipi berkat kekayaan, saudaraku, popularitas, kalau enggak dia hargai, hormati Tuhan, dengan gampang Tuhan ambil. Hari ini, mari kita hormati Tuhan. Apa tanda hidup menghormati Tuhan? Yang pertama, dengar-dengaran terhadap Tuhan. Jangan lagi kita nunda-nunda. Mari kita benar-benar simak dan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, tidak mendukakan Roh Kudus lagi. Tapi senangkan hati Tuhan, buat bangga hati Tuhan. Dan yang ketiga, mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama ambil keputusan hari ini. Kalau kemarin yang lalu kita kurang hormat Tuhan, mulai hari ini hormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Cara Anda ibadah, cara Anda melayani, cara Anda berkorban, cara Anda memuji Tuhan, cara Anda belajar firman, semua tunjukkan bahwa engkau hormat Tuhan. Sekali lagi yang online ketiklah dan semua kita katakan, saya mau hormat Tuhan. Lebih keras, 2, 3, saya mau hormat Tuhan. Yang mau hormat Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.